sejahtera teman-teman setia Hope Channel dimanapun Anda berada pada ketika ini. Selamat kembali lagi bersama kami di dalam program Masakan Sehat Dapur Harapan. Harapan untuk apa? Harapan untuk memulakan langkah baru untuk menuju kepada hidup yang lebih sehat dan lebih sejahtera. Bersama dengan saya Pastor Brian Scott dan juga ditemani dengan setia istri yang dikasihi Puan Faranata. Apa kabar Puan Farah? Sehat, puji Tuhan. Kembali lagi dalam episode kali ini untuk memperkenalkan dua lagi menu resepi masakan sehat kita. Yang pertama sekali lauk utama, dan nanti segmen yang kedua kita akan memperkenalkan satu pencuci mulut ataupun dessert ya. Jadi untuk resepi kita yang pertama ini, apakah nama resepi ini? Oke, resepi pertama kita mie goreng mama. Tapi kali ini kita menggunakan spaghetti. Ya, jadi kita namakan resepi ini diubah suai spaghetti mama. Ya. Kita tidak biasanya menggunakan mie kuning. Ya, mie kalau kuning. kita di Malaysia kita menggunakan mie kuning untuk setiap resepi mie goreng mama. Ya. Tetapi di sini kita ubah suai untuk memperkenalkan gabungan di antara makanan ala-ala Itali dan gabungan dengan Malaysia. Jadi kita menggunakan mie spaghetti. Ya, mie spaghetti ya. Jadi kita ubah spaghetti mama, pastinya sesuatu yang menarik. Apalagi bahan-bahan yang kita perlukan untuk spaghetti mama ini? Untuk 500 gram spaghetti kita perlukan bahan-bahan seperti spaghetti ini sudah pun direbus. Ya, direbus terlebih dahulu dan ditoskan. Direbus selama 10 menit. 10 menit. Kemudian dicuci di dalam dicuci menggunakan air sejuk untuk memberhentikan proses masakan dia. Kalau tidak dia akan terlebih masak. Jadi mari kita tunjukkan bagaimanakah spaghetti yang sudah pun direbus dan dicuci dengan air sejuk ya, dan siap untuk digoreng ya. Ini untuk menggantikan mie kuning kita ya di Malaysia. Oke, apa lagi? Jadi bahan-bahan yang kita sediakan cukup untuk 500 gram spaghetti. Oke, bahan-bahan yang kita ada sekarang sayur hijau, sayur manis, sawi manis. Kita ada tauge. Dan kita ada carrot. Lobak merah yang sudah lobak merah. Jadi jumlah sayur yang Anda mau itu terpulang. Lebih banyak sayur lebih sehat. Kita fiber, serat. Sehat, mendapatkan lebih serat dan juga vitamin daripada sayur-sayur yang berbagai. Kita ada lobak berwarna merah, keorenan, dan kita ada tauge yang putih dan sawi manis yang berwarna hijau. Jadi kita ada ini adalah daging gantian daging gantian yang berasaskan tumbuhan dari kacang soya. Kacang soya yang sudah kering pun direndam ataupun direbus, kemudian direnehkan dengan perisa, perisa. Mendapatkan perisanya. Pas itu kita ada tahu lembut, tahu keping yang sudah pun dihiris, didadukan dan ini macam sudah digoreng ataupun digrill di dalam dipanggang di kuali sedikit minyak sedikit Kita ada telur. Ya, ini kita menggunakan telur untuk vegetarian, lacto-ovo. Ya, lacto-ovo vegetarian. Sekiranya kita vegan, kita boleh menggunakan bahan-bahan dan tidak perlu memasukkan telur ini ya. Untuk resepi kali ini kita vegetarian resepi ya, lacto-ovo. Kita ada daun bawang yang dihiris. Daun bawang yang sudah pun dihiris. Kita ada kecap manis, soya, kecap pekat manis. Dua sudu besar. Kalau kita di Malaysia kita boleh gunakan minyak lemak manis dan sebagainya. Iya. Ya. Kecap manis dan kita ada ini adalah cendawan. sos tiram cendawan. Sos tiram cendawan. Untuk menggantikan sos tiram ya.
kita ada paste nasi lemak. Ya, untuk mie mama ini kita guna paste nasi lemak ya. yang kita sudah sediakan. Ini merupakan bahan-bahan campuran Bawang cili merah. kering, bawang merah, Bawang putih ya, dengan dan air, gula sedikit gula dan asam jawa. Ya, jadi untuk menghasilkan ini kita goreng. Ya, kita buat sambal nasi lemak. Goreng sehingga warnanya merah gelap, ya, merah gelap. Ya. Jadi Anda boleh buat sambal nasi lemak karena dia ada banyak resepi yang menggunakan sambal nasi lemak. Ya, seperti yang kita jelaskan, sambal nasi lemak ini dia pelbagai. Ada yang lebih suka sambal nasi lemaknya ada cair sedikit, ataupun dia berwarna kemerahan. Ya. Tapi untuk kita lebih suka warna dia sedikit merah gelap, dan ini menunjukkan bahan-bahan itu telah pun digoreng dengan sempurna. Ya. Sehingga pekat ya. Dan itu yang akan menghasilkan satu rasa masak yang begitu cukup dan sempurna. Dan bahan kita ada bawang merah, bawang putih yang sudah pun dikisar kasar. Oke. Kita ada sos tomato 2 sudu besar. Sos tomato 2 sudu besar. Kita ada serbuk perisa cendawan ya. 2 sudu besar. Menggantikan garam dan juga MSG. Ya. Kita tidak menggunakan garam, kurangkan gula dan kurangkan minyak. Jadi kita menggunakan perisa serbuk cendawan. Yang pastinya lebih sehat ya, jika dibandingkan dengan pengambilan garam dan juga MSG. Dan kita ada sedikit minyak. Untuk menggoreng. Oke, kita sudah bersiap untuk menyediakan resepi yang istimewa spaghetti mama. Ya, Mari kita lihat. Kita masukkan minyak, tunggu minyak betul-betul masak. Kita masukkan minyak, pastikan kuali itu sudah panas. Oke, nampaknya minyak sudah pun cukup panas. Mari kita masukkan bahan-bahan tumisan kita. Baik, ya. Oke, kita pastikan semua bahan itu sudah pun kita gunakan sepenuhnya. Saya sangat suka kalau bau bawang itu sudah naik bau, artinya sudah pun menghasilkan satu aroma yang begitu menyelerakan. Ya. Ya. Oke, seterusnya kalau bawang itu sudah pun macam mana, agak keperangan. Apa lagi yang kita masukkan? Masukkan sambal nasi lemak ataupun paste chili yang sudah pun kita siapkan terlebih awal. Dan kalau kita buat nasi lemak itu ya pastikan kita simpan juga dia punya sambal ini untuk kegunaan resepi-resepi yang lain ya. Terusnya masukkan sos kecap manis. Masukkan kecap manis. Sos cendawan. Masukkan paste cendawan tiram. Kita masukkan ke semua bahan-bahan cecair atau masukkan
sos tomato. Ya, satu lagi paste tomato. Masukkan serbuk perasa cendawan. Inilah serbuk perasa cendawan. Baunya sudah pun harum, wangi. Sedikit air. Ya, kita tambahkan sedikit air. Tambahkan sedikit air. Oke, teruskan untuk menumis bahan-bahan yang sudah pun dicampurkan. Bawang bersama-sama dengan semua paste-paste yang kita gabungkan ya, daripada sambal nasi lemak kepada paste tomato, paste kecap manis, dan juga sos tiram vegetarian ataupun cendawan tiram. Jadi berapa lama kita harus goreng? Kalau dia sudah tumiskan ini? Tidak lama. Kalau sudah Sudah naik minyak ya. Naik minyak sedikit, terus masukkan bahan lain. Tahu. Kita masukkan tahu. Oh, ini bukan tahu, ini telur. Oke. Masukkan tahu yang sudah pun dipotong dadu. Masukkan vegetarian meat ataupun daging gantian vegetarian. Masukkan carrot, lobak merah ataupun carrot yang sudah pun dihiriskan. Kita perhatikan warnanya sudah pun ada pelbagai di sana. Dan kita masukkan mie. Dan sekarang kita akan spaghetti. masukkan spaghetti kita ya. Ini adalah gabungan pasta ataupun masakan ala-ala Itali dengan Malaysia, resepi Malaysia. Kita memerlukan 2 sudip untuk memasak mie ini ya. Kalau kita biasa makan di restoran mama, ya biasanya menggunakan api yang begitu besar dan ada gaya ya, kita memasak itu menggunakan kuali, api yang panas ya, dan kita menggoreng mie itu ya. Masukkan sayur hijau, tungku elektrik ya. Sekarang kita masukkan sayur sawi manis. Masukkan sedikit demi sedikit. Nampaknya kuali kita tidak dapat menampung bahan-bahan yang terlalu banyak. Nampaknya tidak cukup besar ya untuk jumlah yang agak besar sebegini. Oke, kita tambah sedikit lagi sayur. Oke. Saya rasa sayur Cukup. Sudah cukup. Kita pun Sebab tambah lagi. tengok macam mana. Kalau kuali kita muat, kita boleh masukkan semua. Coba. Karena sayur ini dia akan menguncuk ya. Selepas panas. Kita pastikan kita makan lebih sayur ya untuk setiap menu masakan sehat. Dan sudah ada gabungan antara carrot dan juga sayur hijau, sawi manis ini yang berwarna hijau.
ini adalah antara menu yang saya gemari, yang selalu dimasak oleh istri saya untuk santapan kami sekeluarga. Karena di Thailand ini sangat sukar untuk mencari kedai mama ataupun restoran mama, jadi kita terpaksalah improvise ataupun mengubah sesuai resepi menggunakan bahan-bahan yang ada di sekeliling kita. Kita menggoreng sampai sayur dia nampak layu. Saya rasa sayur itu sudah cukup ya? Iya, sebab kuali kita macam tidak dapat muat menampung jumlah bahan-bahan yang kita ada. Oke, seterusnya kalau sayur itu sudah pun nampak menguncup dan juga masak, inilah kita boleh terus masukkan sayuran. Saya lihat di sini ada lagi tauge dan juga daun bawang. Kita teruskan menggaul ya, supaya rempah ataupun sambal paste yang kita sudah gabungkan itu dia sebati dengan spaghetti ya. Karena ini bukanlah mie kuning ya, kita menggunakan spaghetti dan ianya memerlukan perisai yang cukup untuk memastikan spaghetti itu dapat menyerap masuk ke semua rasa rempah-rempah paste-paste yang kita sudah sediakan tadi. Ya, nampaknya sudah pun masak. Jadi kita akan masukkan tauge. Tauge ini biasanya dimasukkan di bahagian akhir ya, setiap kali kita menggoreng mie mama ataupun kue tiao goreng, mihun goreng, apapun mie goreng ya. Karena kita lebih suka dia mentah, masih lagi sedikit mentah dan rangup. Telur dan juga telur ini sudah pun digoreng dan sudah dihiriskan. Masukkan secukupnya. Oke. Saya rasa kita masukkan saja telur ini. Masukkan ke semuanya. Wow. Oke. Dan yang terakhir, tutup api. Oke, nampaknya mie kita sudah pun masak dan siap untuk dihidangkan. Tisu. Tolong ambilkan Oke, kita angkatkan. Oke, nampaknya kita sudah siap untuk menghidangkan mie yang telah pun kita masak. Baik, mari kita hidangkan. Bagaimana cara hidangannya? Sama seperti menghidangkan spaghetti, tetapi ini adalah spaghetti yang disesuai dengan cita rasa Malaysia, spaghetti mama ya. Wow, kita perhatikan. Saya rasa mie spaghetti ini, setiap kali saya memakan resepi mie spaghetti mama ini, dia kelebihannya adalah mie ini dia tidak kembang
ataupun hancur ya. Ya. Setiap kali digoreng ya. Jadi dia mengekalkan teksturnya Ya. yang kekal. Keras-keras lembut sebegini ya. Wow, perhatikan. Kalau kita mau lebih gelap lagi, mungkin kita boleh tambahkan sambal kicap sambal, soya, nasi lemak, kicap soya, Kicap kicap pekat. pekat manis itu ya untuk mendapatkan warna yang lebih gelap. Ya, tetapi saya sangat suka warna yang golden brown sebegini ya. Oke, kita hidangkan secukup pinggan ya. Ya. Dan yang lain itu nanti kita selesaikan. Oke, jadi sudah pun dihidangkan. Mungkin kita akan Kita hiaskan. ada hiasan di atasnya. Kita menggunakan cili potong ya, karena setiap kali kita menggoreng mie sebegini, cili potong yang kontras warna merah itu pastinya menghasilkan ya satu kontras yang begitu menarik di atas pinggan kita ya. Dan of course sangat sesuai dan ya sangat pasti ya lebih sedap apabila kita ada rasa masam-masam dihidangkan dengan limau potong ya, irisan limau yang akan diperah dan digaulkan untuk menghasilkan satu rasa yang begitu unik ya. Mie mama ini dia ada rasa pedas-pedas, dia ada rasa manis-manis, masam-masam sedikit. Dan itu yang merupakan gabungan yang menghasilkan satu rasa yang begitu menyelerakan. Oh ya, jangan lupa daun bawang kita. Ya, Daun bawang ini terpulang kalau kita mau. Jadi daun bawang ini bukan saja sekadar hiasan, ya, tetapi apabila kita gaulkan nanti dia juga akan menghasilkan satu rasa yang sedap, ya, dengan menusuk hidung gitu apabila kita memakannya. Oke, inilah hasilnya spaghetti mama yang telah kita siapkan untuk segmen yang pertama ini untuk lauk utama kita. Selamat mencoba. Daun pudina juga dikenali sebagai daun mint, adalah sejenis herba yang digunakan dalam masakan dan minuman karena aroma segar dan rasa yang unik. Ia mengandungi bahan-bahan aktif seperti mentol yang memberikan kesegaran dan kelegaan. Daun pudina juga mengandungi antioksidan yang membantu melindungi sel-sel tubuh daripada kerusakan radikal bebas. Selain itu, daun pudina juga diketahui memiliki sifat antimikrobial yang dapat membantu melawan jangkitan dan menjaga keseimbangan bakteria dalam sistem pencernaan. Daun pudina juga dikaitkan dengan kelegaan dari masalah pencernaan seperti kembung, perut, dan loya. Ia juga dikatakan mempunyai kesan menenangkan dan membantu mengurangkan tekanan dan kegelisahan. Dengan aroma yang menyegarkan dan khasiatnya yang unik, daun pudina adalah tambahan yang hebat dalam hidangan dan minuman untuk memberikan rasa dan manfaat kesehatan yang menyegarkan. Baiklah, kita kembali lagi dalam segmen yang kedua program Masakan Sehat Dapur Harapan. Dan untuk segmen yang kedua ini kita akan memperkenalkan satu lagi resepi pencuci mulut ataupun dessert. Ya. Jadi kalau kita lihat sudah pun disediakan bahan-bahan di atas meja ini, apakah nama dessert kita untuk episode kali ini? Oke, episode kita kali ini kita ada dessert, nama dia ubi kayu ketok. Oh, ubi ketok ya, ubi kayu ketok. Cuman kita ketok ubi menggunakan kayu. Jadi ubi kayu ketok ya. Oke, mari kita lihat apakah bahan-bahannya. Oke, bahan utama dia kita ada ubi kayu yang sudah direbus. Ini dia ubi kayu kita. Ubi kayu ini banyak nama ya. Ada yang sebutkan singkong, ada yang sebutkan balung ya. Ya, dalam bahasa masing-masing. Ini dah ubi kayu kita ya, ubi kayu yang sudah direbus ya. Dan kita ada
kelapa parut. Ini adalah kelapa kita ambil parut. yang putih. Berapa banyak ini? Kelapa parut 5 sudu besar. Langsung besar kelapa parut. Ubi kayu kita 2 cawan besar. Lebih kurang 2 cawan besar. Kita ada kunyit segar. Kita ambil ini dia punya kunyit, pati ya? untuk Pati menggantikan kunyit segar, warna ya, kuning. untuk digunakan sebagai warna kuning. Iya. Ya? Oke. Dan kita ada Ini adalah madu. madu. Satu sudu besar. Madu. Untuk pemanis dia. Boleh gunakan madu lebah ataupun madu lebah kelulut. Kita ada 1 biji telur. Ini ada 1 biji telur. Untuk campuran salutan ubi Dough ketok dia. kita nanti. Oke. Alright, kita ada telur. Kita ada 1/3 cawan air sejuk. Dari peti sejuk. Oh, ini air sejuk ya? Ya, air sejuk. Yang sejuk. Kita ada tepung gandum setengah cawan. Setengah cawan tepung gandum. Dan kita ada 1 sudu besar tepung beras, 1 sudu besar tepung jagung. Oh, tepung beras dan tepung jagung itu disatukan ya? Iya. 1 sudu setiap tepung beras dan juga tepung jagung ya? Dan kita ada bijan putih dengan hitam. Ini adalah pilihan sendiri. Kalau ada rasa bau bijan putih itu dan bijan hitam yang sudah disangai. untuk campuran tepung dia nanti. Jadi ini adalah pilihan. Kalau kita mau, kita boleh. Kalau tidak, itu terpulang. Tak payah pilih, masukkan saja dalam resepi ini. Ya. Jadikan satu kemestian, satu yang wajib ada untuk resepi. Jangan lupa sedikit garam. Ya, kurangkan garam, jangan terlampau lebih garam. 1 cubit. Secubit sahaja. Untuk secubit sahaja. ubi kayu kita nanti. Oke, jadi Dan- macam mana kita akan menghasilkan bebola ubi ya? Ya, bebola ubi yang sudah pun disediakan terlebih dahulu sebegini. Nampak macam kue makmur sudah ini. Saya pun sudah mau testing soal Ya, karena makan, ya. warnanya itu putih. Ya, kalau kita simpan sedikit gula, wah sudah macam kue makmur. Tapi ini bukan kue makmur, ini adalah Ubi kayu ketok. Bebola ubi kayu dengan kelapa parut putih. ya. Jadi kita akan tunjukkan macam mana cara-cara untuk menghasilkan bebola ubi dengan kelapa parut ya. Saya ingat kepala parut bukan kepala, kelapa parut. Oke, macam manakah cara-caranya? Kita ada ubi lebih kurang 2 cawan. Apa yang kita buat dengan ubi ini? Kita akan ketuk. Saya akan bagi tahu cara untuk ketuk dia. Kita menggunakan lesong batu tetapi pinggan aluminium. Ya, ini cara untuk mengetok ubi ya. Boleh ketok ataupun dilenyekkan ya. Itu sebab nama resepi ini ubi ketok. Ya, ubi kayu ketok. Di sini kita guna ubi kayu, tapi boleh pakai ubi-ubi lain? Kalau kita menggunakan ubi-ubi lain, nama dia pun lain. Sebab kita panggil ini ubi kayu ketok. Ya. Kita Kalau tidak mau menggunakan ubi ubi keledek lain. ketok ataupun ubi air ketok. Tapi ini ubi kayu ketok ya. Tetapi kita ketok bukan dengan kayu, kita ketok dengan lesung batu. Ya. Mengetok ubi kayu dengan batu. Nah, itu dia. Ya, pastikan kita ketok sehingga ubi ini dia lumat ya. Ya. Dia lumat, dia hancur. Sebenarnya ubi ini boleh dimasak dengan pelbagai cara ya. Ada yang suka dihiris kemudian digoreng rangup seperti kentang goreng ya. Dan saya lebih suka kalau ubi ini dijadikan bubur ya. Ya. Kita hiris-hiris, probably kita hancur-hancurkan dan kita jadikan sebagai bubur. Selepas itu kita masukkan kelapa parut. Apabila ubi ini betul-betul lumat, terhancur. Oke, kita masukkan kelapa parut.
garam sekali. Secubit garam. Hanya secubit saja. Secubit 2. Dengan kita terus masukkan madu. Untuk memaniskan. Kalau mau lebih manis, tambah madu, ya. Tapi madu cuma 1 sudu besar saja untuk pengganti gula. Tapi kalau mau lebih manis, tambahlah madunya. Kita campurkan saja begini, campur sampai tercampur betul-betul. Kita gaulkan. Tekan, picit, canai. Kalau ada urat begini kita buang. Oke, kita buang uratnya. Menarik sekali ya resepi. Setelah dicampur kita bentukkan bulat. Bentukkan bulat dia akan seperti ini. Ya, jadi kita akan bentukkan bulat-bulat. Dia akan jadi bobola. Coba bentukkan 1, 2. Kita tengok macam mana. Kita ambil sejemput. Kita katakan sejemput. Itu terpulang dengan size yang Anda mau. Kalau mau sama rata dia punya size, boleh timbang. Yang saya buat yang sudah siap ini 15 gram. Ya, cukup size kue makmur ya. Biskut makmur. Oke, itu dia. Picit, tekan, gulung-gulungkan sehingga menjadi bobola. Ubi kayu ketok. Oke, jadi kita boleh ketepikan ini dan kita akan gunakan yang sudah pun kita siapkan terlebih dahulu. Oke, jadi apakah yang kita perlu lakukan dengan bobola ubi? Sebelum kita menggoreng, kita buat dia punya tepung goreng dulu. Kita tepung dia punya penyalut ya. Ya, salutan untuk ubi kayu kita. Jadi dia belum boleh makan begini ya. Ya, belum. Kita perlu ada gorengan. Kita goreng dulu. Oke, jadi bagaimana caranya? Oke, kita masukkan tepung gandum. Di sini. Tepung gandum tadi. Masukkan di sini. Oke, tepung gandum sudah pun dimasukkan. Dan masukkan campuran tepung beras ubi dan juga campuran tepung beras dan juga tepung dengan tepung jagung. Oke, sudah. Masukkan telur 1 biji. Masukkan 1 biji telur. Masukkan bijan kita. Bijan hitam dan bijan Dan putih. masukkan pati kunyit sedikit saja untuk pewarna. mengambilkan warna kuning dia. Kita menggunakan pewarna asli daripada kunyit ya. Campur. Kita ketepikan dulu. Kalau kita perlukan lebih Ya. kuning ya. Bergantung dengan warna yang kita mau. Kita masukkan air. Ya, masukkan air. Sedikit demi sedikit, gaul. Nah, perhatikan campuran untuk salutan ubi ketok, bobola ubi. Tolong pegang ini mangkok supaya tidak berjalan, tidak bergerak. Mangkok ini tidak boleh berjalan. Oh, minta maaf. Tersasur kadang-kadang. Mangkok ini mengalih. Dia boleh menari lah mangkok ini. Oke, masuk Jangan air. terlampau cair ya. Air sedikit Ataupun demi sedikit. Macam mana? Cair? Wah, warnanya Cukup sudah cair. kekuningan. Wow. Begitu, Masuk perhatikan sedikit demi warnanya sedikit sudah air. kekuningan. Dan warna kuning ini dihasilkan oleh Pati kunyit. Ini adalah pewarna asli. Ya, kita tidak perlu gunakan pewarna yang dijual. Ya, kita boleh tanam kunyit sendiri, Ya. ambil Ya, mungkin warna kuning dari bahan-bahan yang tidak sehat.
Tapi mungkin ada sedikit bau kunyit lah. Itu saya kurang pasti. Biasanya kalau kita tidak mau menggunakan pewarna, ada yang menggunakan kunyit yang sudah dibeli, yang sudah siap, yang dia punya tepung serbuk, tuh, ya, serbuk kunyit, tuh. ya. Tapi saya rasa Karena memang kita ada tanam kunyit, jadi kita guna yang asli. tidak ada bau kunyit lah. Ya. Sebab kita gunakan sedikit saja. Jadi ini Cuma untuk pewarna dia. Perhatikan dia punya tekstur ada sedikit cair karena ini untuk menyaluti. Iya, akan digoreng bobola bersama itu. bobola Oke. itu nanti. Oke. Nampak begitu Siap. menarik sekali warna kekuningan ini. Pas itu kita akan Ya, sediakan jadi kita minyak. akan sediakan minyak kita dengan api. Ini adalah chopstick. Chopstick. Kita coba lihat chopstick ini kalau sudah ada dia punya gelembung-gelembung di keliling chopstick ini, maksud dia minyak kita sudah panas ya. dan sedia untuk digoreng. Oke. Jadi kita akan Celupkan ya bobola ubi kayu kita di dalam salutan tepung. Salutan tepung tadi ya. Dan digoreng. Wow. Macam goreng fishball. Tapi ini adalah ubi, bobola ubi. Berapa lama kita menggoreng itu? Kalau salutan tepung dia sudah mulai kekuningan, baru dia sudah masak. Oke, jadi tidak perlu lama ya. Ya. Kalau kita lihat, perhatikan salutan tepung itu sudah pun agak kekuningan. Ya. Karena ubi memang sudah direbus ya. Dan, Iya, cuma disalut dengan dan tepung, kelapa, tidak saya mengambil rasa kita masa. boleh makan kelapa itu terus, tidak perlu dimasak pun. Oke, jadi untuk memasak salutan ubinya saja. Ya. Karena kita punya periuk ini kecil, jadi kita hanya simpan lebih kurang 4 biji. Lebih dari 4 biji pun dapat. Jadi kita akan keluarkan apabila sudah cukup kekuningan. Wah, nampaknya bobola ubi ini boleh menggantikan bobola ikan. Cuma bentuk saja, tapi dia punya rasanya definitely lain ya, Lain. tapi lebih sehat untuk makan makanan. ya untuk penggantikan karbohidrat kita boleh ambil ubi kayu. Kalau tidak mau makan nasi, makan ubi kayu. Yes. Biasa dia orang tua-tua di rumah lebih suka makan. Kecilkan sedikit api. Oke, sudah siap. Dan kita simpankan di atas tisu masak untuk menghilangkan ataupun menyerap lebihan minyak daripada gorengan tadi ya. Wow, inilah dia resepi dessert ataupun pencuci mulut yang kedua kita. Apa dia? Ubi kayu ketok. Bobola ubi. Begitulah selesainya 2 menu kita untuk ke episode kali ini. Menu ataupun lauk utama kita adalah Spaghetti Mama. Merupakan gabungan ala-ala Itali dan juga resepi kita di Malaysia. Dan yang kedua ini adalah ubi kayu ketok. Ya, ubi yang diketok dengan kayu. Yeah. Oke, jadi ubi kayu ketok yang sudah pun dibentuk bobola ya, dan sangat sesuai untuk hidangan minum petang. Ya, jadi kita harap Anda semua akan mencoba 2 resepi yang kita perkenalkan pada episode kali ini untuk menambahkan tahap ataupun boost ataupun ketetapan kita untuk menikmati hidup yang lebih sehat dan sejahtera. Oke, jadi jangan lupa untuk menyaksikan pelbagai lagi program kami yang telah pun disediakan
program-program yang berbentuk kerohanian, kekeluargaan, pendidikan, belia, kanak-kanak, musik dan sebagainya yang sudah pastinya akan mendatangkan berkat yang terindah buat Anda semua untuk menyaksikan melayari Facebook dan juga YouTube kami di Hope Channel Asia Tenggara dan juga laman sesawang kami hopetv.asia. Ya, jangan lupa untuk like, untuk meninggalkan komen yang membina, komen yang baik dan seterusnya untuk berkongsikan, share ya konten ataupun program-program tersebut di wall ataupun dinding pribadi Facebook Anda dan juga bersama-sama dengan kawan dan ahli keluarga yang lain ya, sehingga kita akan bertemu lagi dalam program Masakan Sehat Dapur Harapan.